kayak aku tiba-tiba kaget, kenapa sih? Gue juga bingung kan, salah gue di mana kok tiba-tiba kenapa gue yang disangkutin. Akhirnya gue sampai nelfon. Ya, kenapa bisa disangkut-pautin sama kamu tuh? Akhirnya aku nelfon dong sama Derry kan, ini gimana gini. Derry ini manajer kamu? Terus udah deh, diem aja, orang kamu juga nggak salah, ngapain juga ditanggepin, kasihan juga. Kalau aku mikirnya kalau aku berkoar-koar takutnya aku dibilang pansos atau apa, aku memanfaatkan kondisi mereka, momen mereka. Aku juga menghargai kan. Yang gue heran itu yang di up itu video-video gue yang syuting dulu. Sinetron. Video apa itu? Cuplikan-cuplikan sinetron, adegan-adegan di yang sinetron. di berita itu mereka nge-upnya itu video-video yang gue syuting sinetron sama si RB ini. Jadi kayak mamaku yang kasihan gitu loh. Ini ruang rahasianya. Dadah, harusnya ini kamar tau. Wow. Berantakan nih. Nih, sini. Wow. Mau nyanyi? Bisa karaoke emang? Bisa, karaoke. Coba ambil ini. Nyanyi satu lagu, ntar kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol di sini ya. Udah sakit hati. Apa sih, kamu lagu apa? Nyanyi lagu apa ya? Enak ya? Suaraku bagus tau. Wow. Lagu Judika. Siapa yang mau nyanyi? Temenin aku dong. Suaraku bagus banget. Suara kamu kan biasanya jelek banget tau. Oke, ini lagu buat orang-orang yang dilarang sama papa mamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tes gitu. Kan jelek banget kan? Baru tes loh. Bagus kan suaraku? Tes. Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku. Biar rinduku sampai kepada bidadariku. Jelek banget kamu, bener sumpah. Jelek banget. Keren suara gua kan. Mantep gak suara gua? Jujur. Bagusan suaraku. Jujur, suara gua bagus gak? Biasa aja sih. Bagus gak? Bagusan suaraku lah. Nggak jujur mal, bagusan suara beli apa aku? Nggak ada duluan lah. Senangnya dalam hati. Enak banget tempatnya. Kamu ngantuk tau. Mana jamnya dong, lihat dong. Nggak ada. Nggak, lihat dulu, lihat. Bisa pura kamu. Kamu juga koleksi jam banyak. Enggak. Ini aku pengen lihat-lihat aja. Coba yang ini. Ini dipinjemin sama kamu? Nggak ada. Dia mah pinter. Gak banyak jamnya. Nggak ada. Wah, kita lihat yuk. Enggak, ih. Ini. Enggak, aku tuh jualan. Nggak jualan sih. Wow. Wih, gokil. Banyak loh. Tapi masih ada beberapa yang kosong tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan keisi ya. 8. Ya udah inilah kasih satu ke sini. Iya. Lah emang punya dia. Enggak. Nih. Dia mah pinter. Ini tuh jam Billy ini keren banget. Nih. Sumpah, parah. Ini. Parah, Ini Billy satu ke sini. Sumpah. Ini satu ke sini berarti Enggak. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 5 lagi yang kosong. Ih, kamu nih beli yang tahun berapa? Bisa banget ya. Bisa Ini mah tahun baru lah. Iya. Keren sih, Bill. Ini punya dia. Percaya. Kita lihat, kita ulik satu-satu ya guys ya. Gak ada. Mending kita ngobrol yang lain. Nih. Aduh, bentar dulu. Kita ngobrol. Nih. Ngobrol sini, aku mau cerita. Lihat dulu. Orang udah penasaran. Coba. Aduh. Oh, kejedot. Enggak. Terus tau nggak, Bill? Gimana kamu sekarang? Enggak, aku suka. Aku ada yang suka. Aduh, suka apaan? Enggak, ada yang aku suka jamnya. Keren. Ini keren Mau banget. beli? Enggak, maksudnya nanya dong. Ini keren banget sih, Beb. Enggak lah. Enggak lah, Beb. KW. Oh my god, kapan punya jam kayak gini? Apa sih, Beb? Tanganmu apa? Kamu punya yang itu ya? Yang blacknya ya?
Ini wanginya kayak wangi terasi nggak sih? Boleh gak sih pinjam, Beb? Punya kamu, bukan punya aku. Jadi ini sebenarnya punya Bang Billy. Iya. Jadi buat konten aja. Amin, ntar bener punya Ya emang punya kamu. Amin. Punya kamu. Cakep banget tuh. Wow, ini tipenya Daytona. Ini rose gold tapi yellow gold sih. Rose gold. Masa rose gold? Oh iya. Oh iya rose gold. Cuma itu udah diganti strap. Rubbernya. Iya rubber. Aslinya tuh rubbernya itu ya. Iya kalau putih, kalau untuk cewek mungkin cocok kali. Ini punya kamu. Karena ada yang hitam-hitam jadi ya. Jadi sama hampir mirip kan. Mulu. PM ya. Enggak. Enggak ada. Enggak lah. Biasa aja. Keren. Kamu ini cuma gitu doang. jadi nggak mau ini katanya kan mau kirim-kirim hampers pesen kue ke aku kan? Kamu jualan kue ya? Iya, Kue ini kan cendol. usahanya kan kue. Oh iya kue cendol. Terus Iya, Cendol. terima kasih loh. sering beli. Sering ini lo upload beli tuh, Billy kalau beli ya kalau Bukan endorse ya? bukannya ya, makanya Billy kalau beli, makanya dengerin dulu. Oh. Billy kalau beli bisa 50 botol. Tapi 100, nggak ditambahin ya? Enggak beli 150 ya mall. 150 ya waktu itu. Nggak ditambahin gitu. Ya Allah, Bill. Emang gak ditambahin? Nggak ada Ya, tambah-tambah. enggak, gue nggak tahu demi Allah. Kamu pesen nggak tahu, kamu pesen. Sama orang kamu ya? Kamu tinggal terima bersih doang. Tapi kita juga punya harga diri ya bos, beli gitu nggak pernah minta kan. Cuma ada inisiatif aja gitu. Iya Terus tambahin Ken. Kali-kali endorse Ya gitu. kagak tahu. Endorse. Kagak bilang, Billy udah kaya. Amin ya Allah ya Rabbi. Kan Devina usahanya kecil-kecilan bang. Kayak Kayak usaha aja banyak tahu. Kontrakan. Usaha kamu kontrakin rumah bagus loh. Jadi duitnya bisa dimanfaatkan untuk masa depan nantinya. Ya alhamdulillah, karena kan Buat maksudnya nanti kamu nikah. Kamu kan pengen nikah kan? ya. Calonnya nggak ada. Gimana mau nikah? Enak aja, ada ya. Ada. Calon tuh ada. Iya calon ada. tuh ada. Calon ada. Ya pasti namanya berhubungan tuh pasti udah pengen, maksudnya ke jenjang yang serius. Cuman kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kalau untuk merencanakan belum ada. Cuman ya kalau dibilang serius ya serius. Cuman ya kan masih deket, baru deket juga masih harus perlu penjajahan, takut salah milih, Iya. takut masih banyak takutnya lah. Jangan terlalu banyak takutnya. Aku aja kadang di rumah takut ngeliat dia setiap hari. Aku berani-beraniin. Jangan aja. Iya. Iya benar. Itu kadang. Lama-lama ya berdampingan mungkin deruwo ya. Iya benar. Sabar mau gue itu sampai akhirnya gue tuh udah terbiasa gitu loh. Ketemu sama ya model-model kayak gini. pas nengok nggak teriak lagi ya. Biasa ketemu nengok gimana? Teriak. Katanya kamu mau nikah. Doain ya. Selamat ya. Mudah-mudahan. Ya siapa tahu tahun depan insya Allah pas nanti doaku dijabah sama Allah. Mudah-mudahan Amin. terlaksana tahun depan, kalau nggak 2 tahun lagi ya, kalau nggak 3 tahun lagi. Nah, dengar-dengar kemungkinan kata 4 Cimal tahun 5 tahun. Terus aja sampai tahun. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu Devina Kirana seperti apa, gue ulas kembali ya. Jadi gue sudah bersama dengan Devina Kirana. Kamu anak keberapa dari mama sih? Terakhir. Anak kedua ada 2 bersaudara. Pertama? Denny. Oh iya Bang Denny. Kedua kamu ya. Mama anaknya 2 ya? 2 doang. Kalau lu nggak perlu gue tanya lah ya. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama Devina Kirana. Kamu umur berapa sih? 28. 28. Udah almost 30, Iya, right? udah saatnya lah ya. With Gue you? kayak orang bener ya. Lu aja kagak kawin-kawin. Ya, tapi enggak, di tahun depan. Udah dibocorin. Insya Allah mudah-mudahan. Oh, Kamu 28, ya udah saatnya. Ya mudah-mudahan nanti jodohnya deket. Dan bisa hidup bahagia. Itu yang paling penting, hidup mah pengen cari kebahagiaan aja yang penting. nggak tahu sih, masih kayak apa ya, kayak punya rasa takut dulu buat nikah. Takut. Ya kan belum siap kali ya kalau itu sih kan men. Kan nikah itu perlu siap mental, siap Persiapan. gitu nggak sih? Iya bener sih.
menikah untuk sekali seumur hidup, jadi harus benar-benar dipikirkan yang matang-matang. Terus menikah itu bisa dibilang ya mudah, bisa dibilang susah. Ya gue mohon maaf kalau misalkan salah persepsi ya. Jadi kalau dibilang mudah ya nikah sebenarnya mudah aja, gampang aja nikah. Tapi semua itu harus dipikirkan matang-matang karena menjalani dua kepala yang sangat berbeda pemikiran nih. Itu yang pertama. Ya dibilang mudah ya, dibilang susah juga karena banyak juga orang-orang yang menikah baru seumur jagung bercerai. Banyak orang yang menikah tiba-tiba sering adanya permasalahan di dalam rumah tangga. Terus ada juga yang pengen baru mau menikah 1 minggu atau 1 hari H gagal. Ada yang pacaran bertahun-tahun, berpuluh-puluh, misalkan 10 tahun atau 5 tahun rencana menikah nggak jadi. Banyak hal. Semua itu tergantung sama pasangannya masing-masing. Iya, tergantung sama pasangannya, tergantung diri sendiri dan tergantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih. Gue sih memilih bener banget ya sekarang. Kamu abis tadi makan apa ngomongnya bener? Enggak, ini pencerahan sedikit ya. Karena kan banyak orang-orang yang menanyakan kayak contoh, ini menjadi pengalaman hidup aja sih yang aku rasain, kayak orang-orang menanyakan, "Bil, kapan nikah? Umur udah tua." Gue sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus berpasang-pasangan, yang harus menikah dan punya anak. Siapa yang nggak mau menikah? Gue juga pengen punya pasangan dan akhirnya menikah, punya anak, itu udah menjadi kebahagiaan buat gue di dalam hidup gue itu. Karena gue suka sama anak-anak kecil. Ya kalau gue punya anak pasti gue suka dan cinta patung sama anak gue, itu yang pertama. Dan balik lagi, jodoh kan udah Allah yang ngatur. Tadi sempat gue singgung, kadang mau menikah tiba-tiba gagal, kadang nikah karena keterpaksaan, nikah karena orang tua belum tentu langgeng. Banyak juga yang langgeng, banyak juga yang hidup bahagia, banyak juga suami istri yang hidupnya rukun, tentram. Ya banyak juga yang sebaliknya gitu. Jadi harus dipikirkan matang-matang mengenai persoalan pernikahan itu sih. Nikah lo, mau nikah. Nikah juga ngajak-ngajak. Jadi kamu rencana nikah? Kalau untuk sekarang kan belum siap nikah di umur. Doain aja lah, dikasihnya Tuhan, nggak harus yang gue harus nikah kayak targetin, enggak lah, karena itu bikin stres. Jadi aku enjoy aja, nikmatin. Kalau emang Tuhan udah ngasih jodohnya, pasti nanti juga bakal nemuin jodohnya gitu aja. Iya, mudah-mudahan, amin. Kalau balik sendiri nggak mau menikah ya? Karena belum dilegalkan di Indonesia. Iya bener. Gue udah ada calon sih. Ada cewek gue orang Bandung. Yang ada kumis. Tapi nyokap bokap udah tahu lah ya. Apaan, mah gue nonton ini. Tahu lah kalau gue emang lekong. Iya. Bercanda Bang Billy. Nggak bercanda. Halo Mama, bercanda. Tapi cewek lu orang mana sih, Kaleng? Biasa orang Cilincing. Orang Cilincing. Enggak, lu udah punya pasangan belum? Apa gue? Banyak. Enggak, gue pas single. Iya. Udah deh lanjut, oke, kita ngobrol apa lagi sekarang? Jadi kamu nikah? Ya sekasihnya sama Tuhan aja. Ya mudah-mudahan secepatnya lah ya. Apa? Aku boleh bahas sedikit gak? Apa? Mikir ya, kayak mencurigakan pertanyaannya. Apa sih? Kamu masih menanya tentang pacar aku? Nanya siapa? Enggak. Pacar kamu siapa sih sekarang? Jujur. Nggak apa-apa. Jujur. Enggak. Udah punya pacar belum? Ntar gue bisikin. Udah punya pacar belum? Ntar gue bisikin. Ya udah. Ntar gue bisikin. Sekarang. Iya ntar. Tapi mohon maaf ya, aku boleh nggak nyinggung sedikit perihal yang lagi rame banget di sosial media, yang kalau kita ketahuin ya sejujurnya aku tuh tahu tentang berita-berita yang
KDRT, ya kan? Ya kamu lihat ya rame banget ya. Aku lihat di sosial media, di Instagram, di TikTok, dan karena memang itu bukan ranah aku nggak berani untuk menanyakan secara via WhatsApp atau nggak menelpon ke kamu. Nah, mumpung ketemu, kalau misalkan kamu keberatan untuk menjawab, ya udah nggak usah dijawab. Sekarang aku nanya, aku balikin ke kamu. Itu yang tentang kasus KDRT sepasang suami istri. Itu ada menyangkut nama kamu, itu maksudnya gimana sih? Gue nggak ngerti nih. Nggak, iya, jadi aku tuh dibawa. Aku tuh juga kaget, Bil. Aku lagi di Singapura kan, tiba-tiba pas bangun pagi, saat Instagramku rame banget, ada apa? Sampai aku nanya ke Derry kan. Terus Derry tuh kayak gini-gini. Kamu, maksudnya aku jadi orang ketiganya. Sekarang aku nanya kamu kan udah kenal aku tuh dari dulu, udah lama banget. Percaya nggak sih kalau aku orang ketiga? Oke, aku tanya dulu gini. Masalah orang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh sih ya apa namanya, gue no comment. Semua itu tergantung pada diri orang masing-masing. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini kan kamu public figure, sudah dikenal sebagian orang, dan kamu mungkin udah dikenal sebagai mantannya Billy Saputra, gitu. Walaupun Billy Saputra nggak mengakui nih ya. Sumpah demi apa? Ngakuin nggak? Ngakuin dong, kan kamu cantik. Gini. Kamu ini udah menjadi konsumsi publik yang dimana bukan banyak sih ya, mungkin segelintiran dan sebagian besar lah ya menjadi omongan beberapa orang di sosial media. Ya kayak hal-hal negatif gitu. Nah itu sebenarnya gimana? Terus apa memang itu terjadi atau memang kamu memang punya hubungan atau memang hubungan pertemanan atau seperti apa? Coba kamu jelasin sejelas-jelasnya, karena orang yang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi takutnya orang langsung percaya dan berpikir aneh-aneh tentang kamu. Soalnya aku tahu banget kamu nih. Kalau kamu kan orangnya lempeng-lempeng aja. Nah, ketika ada berita perihal ya Devina orang ketiga dari si ini. Terus Devina gini gitu. Itu gimana sih? Gue kayak berani enggak nanya ke dia, gue nggak enak soalnya. Malah artikelnya kacau-kacau banget. Iya, soalnya gue lihat artikelnya kacau-kacau, parah-parah, narasinya parah banget. Di YouTube juga orang bikin-bikin. Ini mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab aja untuk menaikkan followers dia, atau enggak memang supaya banyak ditonton dengan thumbnail yang aneh-aneh, dengan narasi yang luar biasa, gokil, parah banget ini sih menurut gue juga kayak ngerasa parah banget ini. Nah makanya di situ aku pengen denger tanggapan kamu gimana. Aku tuh sebenarnya kenapa aku nggak pernah nanggepin kan, aku tuh diem aja karena aku ngerasa ya aku nggak salah gitu di posisi ini. Gue nggak tahu apa-apa, yang tiba-tiba gue jadi korban, terus udah gitu udah banyak menghujat. Kan kamu tahu sendiri kan aku tuh orangnya cuek banget kan. Mau dia ya udah dia bodo amat, selagi aku ngerasa diri aku bener, gue nggak salah ya udah gitu, bodo amat. Kayak aku tiba-tiba kaget, kenapa sih, gue juga bingung kan, salah gue di mana kok tiba-tiba kenapa gue yang disangkutin. Akhirnya gue sampai nelfon. Ya kenapa bisa disangkut-pautin sama kamu tuh? Akhirnya aku nelfon dong sama Derry kan, ini gimana gitu. Derry ini manajer kamu? Terus udah deh diem aja, orang kamu juga nggak salah, ngapain juga ditanggepin, kasihan juga. Kalau aku mikirnya kalau aku berkoar-koar takutnya aku dibilang pansos atau apa, aku memanfaatkan kondisi mereka, momen mereka. Aku juga menghargai kan posisi itu, jadi lebih baik gini loh, prinsip aku kayak kalau kita ngerasa diri kita benar, memang yang benar kita lakuin, Tuhan juga pasti bakal nunjukin kebenaran. Aku yakin kayak gitu kan. Nah akhirnya aku sampai nyari tahu kenapa sih gue dibawa. Ternyata ya memang kan aku juga dulu satu manajemen sama situ. Cuman kan sekarang udah lepas. Terus udah gitu siapa yang lepas nih? Ya Derry sama itu, maksudnya sekarang sama udah, RB katanya. Udah nggak satu manajemen. Katanya, cuman kan dulu gue satu sinetron lama banget, 1 tahun.
Oh. Jadi yang utama. dan tahu nggak, yang gue heran itu yang di up itu video-video gue yang syuting Cuplikan-cuplikan dulu. sinetron. Video apa itu? Cuplikan-cuplikan Oh, sinetron, adegan-adegan di Yang di sinetron. berita itu mereka nge-upnya tuh video-video yang gue syuting sinetron sama si RB ini. Jadi kayak ngapain, maksudnya kayak waktu itu kan masanya udah lama banget dan kita juga udah bungkus udah lama. Jadi gara-gara mungkin karena aku dulu terakhir syuting sama itu di situ, jadi yang ke-up itulah. Terus gue mikir ya udahlah bodo amat, selagi gue bener biarin lah orang mau berkoar apa juga. Kadang-kadang ya sampai mamaku aja yang aku ngeliat sih sekarang, mamaku yang kasihan gitu loh, maksudnya sampai ya mamaku sampai nyuruh ya udah deh kamu klarifikasi aja gini-gini. Aku mikir nggak usah lah, itu manfaatin kondisi orang saat ini. Takutnya orang yang ngerti, takutnya wah Devina nih pansos, Iya. memanfaatkan momen nih. Iya, Ini siapa sih cewek mungkin gitu kali ya takutnya. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Karena dulu juga pernah bang yang pertama kali waktu RP masih pacaran sama di sana, terus dia diserang juga tuh waktu dia main sinetron bareng, diserang juga sama kayak sekarang, dibilangnya di ininya dia apa, di berita-beritanya gitu. pelakor lah apa gitu. Nah terus ya udah dia nggak jabanin juga, dia diemin maksudnya, tapi udah hilang dengan sendirinya gitu ya. Memang bener-bener dia kan baik sama dua-duanya. Tapi kan maksudnya kayak kemarin juga Derry juga kan udah jenguk Lesti, sampai Lesti juga ngomong maksudnya kayak ya udah, maksudnya saya sorry lah ke aku, terus suruh klarifikasi. Cuman aku kan nggak enak aja lah, mereka tuh kan lagi kena musibah, masa aku mau di atas penderitaan orang aku mau berkoar-koar. Aku kayak ngambil hal positifnya aja lah, yang memang baik buat aku ambil, yang buruk ya udah nggak usah aku dengerin kayak gitu. Kalau aku ngambil aku pikirin ya pasti aku bisa stres gitu kan. Maksudnya, Tapi ketika ada berita kayak gini kamu ngerasa stres atau gimana? awalnya ya kaget lah, kamu tahu sendiri kan aku dekat sama kamu aja nggak mau terbuka karena kan males lah ngomong. Terus pas kayak gini ya, kenapa sih kayak gue kayaknya harus ngomong kayak gue ini nggak tahu apa-apa kayak gitu-gitu, tapi kenapa gue yang disalahin? Tapi lama-lama karena yang gue nggak ngerasa salah ya udah. Nggak, yang lucu ini aku pakai cincin ini, misalnya aku nikah siri sama dia, ini kamu baca, tapi kamu nggak, jangan sebutin nama ya. Iya. Ini kamu lihat ini namanya, kamu lihat itu nama, tapi jangan sebutin. Ya kan, bukan. Oh. Bukan dia, Tapi aku. tapi aku. Dika. Iya makanya. Jadi ya sekali lagi buat penonton YouTube channel Billy Saputra, khususnya netizen yang lagi nonton sekarang ini bukan mencari kebenaran atau kesalahan, tapi di sini cuma pengen menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan ada salah prasangka atau memang mengejat seseorang itu tanpa adanya bukti dan juga tanpa adanya fakta yang memang valid. Jadi ini udah jelasin sama Devina Kirana, memang ini just friend ya. Memang awalnya juga satu manajemen, terus juga mereka teman-teman, sinetron. dua-duanya teman baik-baik gitu, teman baik sama RB sama Lesti. Tapi ya udahlah, aku sih mikirnya yang positif aja. Pas lagi heboh-heboh, lagi rame-rame, ya Lesti sempat lewat Derry terus ngomong sama Devina, maksudnya meminta maaf sama Devina sampai ke bawah-bawah gitu. Jadi udah tadi suruh klarifikasi, Sebenarnya tapi aku dia mau. nggak mau bahas ini tuh kayak lagi, maksudnya posisi mereka ya menghargain lah ya gitu, kan. Gak Kayak enak lah. Kak, masa sih aku harus kayak memanfaatkan kondisi mereka, jadi lebih baik kayak udahlah Tuhan. Nah karena mungkin Devina ngomong atau cerita seperti ini karena memang kondisi dari pihak Dede Lesti dan RB juga apa namanya ya berangsur-angsur udah membaikan ya. Karena kan kemarin kan sempat adanya kericuhan, terus juga masalah yang sangat amat besar, pro dan kontra, lapor, dan sampai akhirnya masuk ke jalur hukum, sampai akhirnya ditahan, dan akhirnya ujung-ujungnya damai. Alhamdulillah kita sebagai orang-orang yang care, sebagai teman ya bersyukur kalau memang tidak ada hal-hal yang memang bisa dibilang hal-hal yang sangat amat. Ya pokoknya doain yang terbaik buat mereka nggak sih? Benar, pokoknya doa ke yang terbaik lah. depannya. Kita kan. Dan yang paling penting di sini udah dijelasin nih sama
Devina Kirana. Biar lebih jelas menerang, dan buat kalian semua yang memang masih bertanya-tanya atau memang berpikir aneh-aneh atau negatif terhadap Devina Kirana, sekali lagi saya tekankan jangan ada berpikir yang aneh-aneh, karena memang ya just friend, berteman, dan cuma sekedar profesional kerja ya. Iyalah, udah kamu tahu sendiri, kamu Tapi juga memang sering. nggak ada berhubungan Ya apa-apa. nggak ada lah kamu gila apa? Ya kan aku nanya. Enggak lah, nggak ada lah kamu. Aku juga punya pasangan, jadi salah. Yang harus ditekankan adalah, nah kamu harus jujur makanya. Ya aku pasangan ada. Iya, kamu. Ya kamu tahu sendiri pasanganku kamu siapa. Udah punya pasangan. Jujur ya, kalau gue tuh sebenarnya udah tahu Udah pasangan tahu. dia. Tapi kan kadang netizen ya suka aja dengan kamu sama aku, misalkan netizen waktu kita bikin YouTube seneng nih sama kamu sama aku, Cocok-cocokin. jodoh-jodohin, padahal kita ya udah kita sama-sama tahu gitu loh, ngerti gak sih? Karena memang chemistry kita udah nyambung, udah sehati, jadinya kayak natural aja gitu. Pada intinya adalah ya RB dan Dede Lesti memang itu pasangan yang memang bisa dibilang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, tiba-tiba adanya berita Devina Kirana sebagai orang ketiga itu udah ditempis ya sama Devina, itu nggak ada karena memang Devina juga udah punya pasangan. Jadi ya udah, semua udah baik-baik aja, clear kan? Clear lah. Ya Aku sih mudah-mudahan udah nggak ada lagi. Tapi- Apa? Nggak jadi deh. Nggak, aku tuh sempet stres tau kemarin tuh aku Iya, sampai dia mau sempet down. tadinya tuh aku mau ngomong gitu kan, maksudnya aku juga udah ngontek pakai lawyernya Lesti mau laporin juga, maksudnya aku tuh udah sampai capture Semua orang-orang yang orang-orang netizen yang ngomong Jahat sih. yang jahat sama dia, yang ngomongnya nggak baik. cuman dia aku udah sampai aku ngomong mikir ini. lagi, maksudnya mereka punya keluarga, Ya. mereka mungkin menghina aku mungkin karena ya mereka nggak tahu kebenarannya kayak gimana, jadi aku mikir lagi Emang hinaannya seperti apa sih? oh Parah parah. Aku tuh kalau baca, cuman aku seger Sempet kalau aku nangis. baca, aku capture terus udah deh aku sampai konsultasi kan, udah mau coba laporin. Konsultasi ke Ada lawyer. Terus udah gitu akhirnya mamaku juga sampai mikir udah deh laporin gini, cuman kan aku mikir lagi kalau aku laporin mereka tuh punya keluarga, mereka nggak tahu story ininya, jadi aku buang mikir waktu juga sih buat kamu. iya Gini, Kasian juga. kalau pendapat aku ya, sebenarnya kalau memang itu tidak terbukti, orang berprasangka buruk terhadap kamu, biarin aja, dia dosa buat dia sendiri. kayak itu. kamu yang pernah bilang kan udah deh Beb, kamu diem aja biarin juga, maksudnya kayak Iya, ntar karena juga pada tahu Gini, kamu jadi bahan pembicaraan karena kamu kan udah dikenal sama orang. Kamu udah menjadi bagian dari dunia entertain, ya bisa dibilang public figure. Sebenarnya itu mah hal yang biasa lah. Berita-berita miring atau memang secara fakta itu mah hal yang biasa, lumrah, namanya juga kita public figure gitu. Tapi ya setidaknya kalau memang berita itu tidak sesuai dengan fakta bisa diklarifikasi gitu, biar jelas, biar tidak ada salah paham tentang kamu dan orang gitu. itu gitu. Jadi apa ya, biar semuanya tahu, jangan cuma asal komentar atau enggak asal ngejudge, karena kalian tuh nggak berpikir tentang perasaan orang. Walaupun kadang gue tuh selalu menekankan sama Devina, ya namanya juga public figure harus Kuat. wajar dan kuat lah pro dan kontra. Gue selalu ngasih tahu, tapi kan ini kan perempuan gitu. Jadi buat kalian semua jangan lagi ada kepikiran yang tentang ini itu segala macamnya ya. Nggak ada orang-orang ketiga. Kalau even ada berita di sana tentang RB adanya orang ketiga, kalau kalian berpikirnya Devina Kirana itu udah ditepis, nggak ada. Kalau misalkan ada orang ketiga selain Devina, nggak tahu deh siapa Urusan lah ya. mereka lah Itu ya. urusan mereka. Kalau Devina yang diberitain adalah orang ketiga dari RB, itu enggak ya? Ya enggak lah. Ya aku kan jelas ngasih tahu enggak kan? Ya enggak lah. Ya yaudah. Kalau kamu Apaan gue? Gue gak mau ikut campur. Ngapain ikut campur orang, rumah Iya, tangga iya. orang. jangan sampai deh ikut campur. Yang penting kita adem-adem nyanyi. Sampai gue aja yang ngebelain dia di Instagram diserang bang, diserang. Dimaki-maki, dikata-katain gitu, DM sampai banyak banget. Kalau aku mah diem aja. Dasar katanya pembela pelakor gini segala macam. Gue kayak gila, gue aja digituin gimana? Devina gue aja kayak ngerasa kok begini banget, apalagi dia sampai down banget kemarin tuh.
Sempet sakit gak? Enggak lah, aku sih kalau buat diri aku sih aku udah kayak ngerasa orang gua nggak salah ya udah bodo amat gitu kan. Cuman kan yang Keluarga aku sih. mikirnya punya keluarga itu loh, mamaku yang mikir, mamaku tuh yang sering baca komenan. Jadi kasihan gitu loh mamaku kayak jadinya kan namanya jejak digital tuh nggak akan pernah hilang kan. Iya. Jadi yang aku pengen maksudnya kayak ya serba salah kalau klarifikasi takutnya nanti dibilang Pansos diem itu. takutnya dibilang mengiyakan jadi Iya kan, ya itu. udah gua udahlah. Tapi karena sekarang udah ada dari sana juga udah clear kan. Ada adem bayem, udah aman. Udahlah. Jadi kita nggak memang dia orangnya nggak suka begitu sih. Tapi ini nggak apa-apa aku tayangin di YouTube channel Billy Saputra. Kamu menjelaskan. Ya nggak apa-apa dong, aku nggak salah kan. Ya, Iya udah, nggak yang sih? penting kan aku izin sama kamu. Kalau memang dibolehkan nanti aku share. Jadi intinya gue pribadi tidak menyalahkan siapapun dan tidak membenarkan siapapun. Intinya ini dari penjelasan Devina Kirana perihal berita-berita di luar sana yang katanya Devina Kirana apa ya bisa dibilang diduga orang ketiga dari berita tentang Dede Lesti dan RB ya. Jadi semuanya udah clear, udah dijelasin panjang kali lebarnya udahlah ya. Jadi seperti itu netizen, jangan salah kaprah, jangan salah persepsi, semuanya udah aman-aman aja gitu. Jadi apa yang pengen kamu sampaikan terakhir buat para netizen dan siapapun, itulah yang ingin kamu sampaikan. Nggak lah, aku sih apa ya, ya udahlah ambil hikmahnya dari semua ini. Doain yang terbaik aja buat semuanya. Ya, Pokoknya semoga- ambil hal positif aja. Ya semoga tudingan-tudingan orang, fitnah-fitnah orang ke Devina itu menjadi inilah buat dia, menjadi semakin dia kuat, semakin dia inilah. Positive thinking itu penting. Ya udah gitu aja. Udah ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Kamu nyampein apa? Ada yang ngorok. Itu ngorok. Bisa gitu ya? Bisa gitu ngoroknya. Pokoknya sekali lagi buat siapapun orang yang memang ada masalah di keluarga, di rumah tangga atau dimanapun, semoga masalah cepat clear. Setiap permasalahan pasti ada hikmahnya, dan buat yang lagi rame, yang lagi viral perihal hubungannya, semoga apa ya dikasih yang terbaik. Dan buat berita-berita di luar sana tentang Devina Kirana, gue ngerasa masih care sama Devina. Ya mudah-mudahan apa ya di balik itu semua pasti ada hal yang baik Devina. Tinggal ikhlasin aja, biarin orang-orang ngebully tentang kamu. Kamu tinggal ikhlas, jangan diambil pusing. Nanti juga dia akan sadar sendiri gitu sih. Ya intinya kalau kita benar di jalan yang benar, Tuhan bakal nunjukin kebenaran sih. Oke, gitu aja. Makasih aku udah diperbolehkan main ke rumah kamu ya. Sama-sama, nanti main lagi nggak? Sampai Cimol tidur. Hah? Udah. Sampai mana lu? Udah mimpi di mana? Gila Cimol bisa gitu ya? Ngorok ya. Maksudnya ngoroknya pakai Oh.